Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 SDN Ororombok 2 Kecamatan Rembang? Anak-anak tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Gunakan masker ketika keluar rumah. Sekaligus jaga jarak, jangan berkerumun. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia. Dengan judul menentukan letak gagasan utama dan kalimat utama suatu paragraf. Kita dapat menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf dengan cara membaca teks tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya, kita dapat menentukan kata kunci teks tersebut. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata atau kalimat yang mengandung informasi penting. Yang ketiga, kita dapat menyajikan dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk tabel. Berikutnya, bagaimana cara menggali informasi dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Kalian tentu tahu kan teks non-fiksi seperti apa? Teks non-fiksi adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang fakta, yang menjelaskan bukan tentang dongeng. Nah, itu perbedaan dari teks fiksi dan non-fiksi. Jadi non-fiksi adalah cerita yang mengandung tentang fakta, sedangkan teks fiksi adalah sebaliknya. Kita akan menggali informasi yang terdapat dalam sebuah teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita dapat menggali informasi dari teks non-fiksi yang kita baca. Jadi kita tetap, langkah pertama adalah membaca. Mencintai literasi adalah salah satu kunci membuka jendela dunia. Yang kedua, kita dapat menentukan gagasan utamanya dari setiap paragraf. Gagasan utama itu seperti apa? Nanti akan Ibu jelaskan lagi. Gagasan utama itu adalah gagasan yang menggambarkan informasi penting yang terdapat pada paragraf. Sekarang kita akan ambil contohnya. Nah, contoh teks non-fiksi yang ada pada buku siswa halaman 82 dengan judul Wujud Tanggung Jawab Sebagai Warga Negara. Dari judul itu, kita harus mencari kata kuncinya. Wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Kira-kira dari judul itu kata apa yang kita anggap penting untuk mewakili informasi dalam judul itu? Kira-kira apa ya? Ya, kalimat yang penting dalam judul itu adalah tanggung jawab. Ini menjadi kata kunci pada judul teks non-fiksi tersebut. Selanjutnya kita akan baca paragraf pertama. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri. Sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Dari paragraf ini, kita akan mencari yang pertama adalah kata kuncinya. Setelah kita cari kata kuncinya, kita akan cari gagasan utamanya. Selanjutnya kita akan cari ide pokoknya. Jadi itu adalah salah satu urutan. Yang pertama tadi adalah kita cari kata kuncinya pada satu paragraf yang kita baca tadi. Apa saja kata kunci yang bisa kita cari? Yang pertama adalah tanggung jawab.
Selanjutnya adalah kata kunci tanggung jawab selain tanggung jawab pada paragraf 1, yaitu perbuatan baik. Jadi yang namanya tanggung jawab itu adalah perbuatan yang baik. Selanjutnya adalah perwujudan kesadaran dan kewajiban. Ini adalah kata-kata yang kita anggap penting. Jadi tanggung jawab itu manifestasi dari sebuah perbuatan baik sebagai bentuk kesadaran dan kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia. Nah, sekarang kita akan cari gagasan utamanya yang mana. Gagasan utama itu gagasan yang menggambarkan informasi paling penting pada satu paragraf itu. Nah, di sini gagasan utamanya adalah tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja sampai titik. Itu namanya gagasan utama. Gagasan utama itu bisa kita temukan di awal kalimat, di tengah, maupun di akhir kalimat. Di dalam gagasan utama itu terdapat ide pokok. Ide pokok itu apa? Ide pokok itu kesimpulan. Kesimpulan dari gagasan utama ini. Tadi kita sudah menemukan bahwasanya gagasan utamanya adalah tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kalau disimpulkan, gagasan utama ini apa? Nah, kesimpulannya adalah tentang pengertian tanggung jawab. Sudah mengerti ya? Nah, selanjutnya tugas kalian adalah mencoba mencari gagasan utama sekaligus ide pokok pada paragraf berikutnya. Saya ulangi, tugas kalian adalah mencari gagasan utama pada paragraf selanjutnya, yaitu paragraf 2, 3, 4, 5, dan 6. Sekaligus dicari letaknya di awal paragraf, di tengah, atau di akhir paragraf. Saya ulangi bahwasanya gagasan utama adalah gagasan yang mengandung informasi paling penting dalam setiap paragraf. Oke, dan tugas yang kedua, kalian diminta untuk menulis kesimpulan apa saja tanggung jawab kita sebagai warga negara berdasarkan teks non-fiksi yang telah kalian baca tadi. Jadi tugasnya ada dua ya. Yang pertama mencari gagasan utama, dan yang kedua adalah menulis kesimpulan tentang tanggung jawab kita sebagai warga negara berdasarkan teks yang telah kita baca. Kalian bisa menulisnya di buku binder, jangan lupa upload di Google Classroom. Tidak perlu difotokopi, cukup buka buku siswa halaman 82, cari bacaan yang berjudul Wujud Tanggung Jawab Sebagai Warga Negara, cari gagasan utamanya, buat seperti pada tampilannya Budiana, pakai tabel untuk gagasan utama. Kemudian yang kedua, tulis kesimpulan tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Selamat belajar, tetap semangat. Saya yakin kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.